Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Febrianti, NIM 1861040030. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Tindak Tutur Ekspresif Guru dengan Siswa Kelas 8 SMP Negeri 2 Susukan Kabupaten Banjarnegara dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama, pendahuluan. Dalam pendahuluannya itu ada latar belakang. Salah satu peristiwa berbahasa yang cukup menarik untuk dikaji secara pragmatik adalah peristiwa berbahasa antara guru dengan siswanya dalam interaksi belajar mengajar di sekolah. Interaksi belajar mengajar ini merupakan sebuah proses interaksi atau komunikasi antara guru dengan siswa dalam ikatan tujuan pendidikan, di mana guru mengajar dan siswa belajar. Keberadaan tindak tutur antara guru dalam interaksi belajar mengajar sangat berpengaruh terhadap aktivitas siswa. Hal ini disebabkan bahwa tindak tutur berpengaruh untuk merangsang perubahan tingkah laku dan memberikan pengalaman dalam berbahasa bagi siswa. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, penggunaan bahasa khususnya di dalam kelas merupakan realitas komunikasi yang berlangsung dalam sebuah interaksi kelas. Dalam interaksi kelas, guru selalu menggunakan bahasa untuk memperlancar proses belajar mengajar, selalu menggunakan tuturan sebagai media untuk menyampaikan idenya kepada para siswa. Guru juga memiliki kecenderungan tindak tutur yang pemakaiannya disesuaikan dengan fungsi dan situasinya. Jadi seperti saat sedang berisik siswanya atau sedang rame, guru selalu memberikan tuturannya untuk mengarahkan siswanya agar tidak ramai kembali, atau biasanya di sini guru memarahi siswanya seperti itu. Dan tuturan tersebut juga sering menimbulkan sebuah efek bagi mitra tutur, di mana mitra tuturnya itu adalah siswa. Efek tersebut berupa tindakan fisik maupun tuturan. Biasanya seperti ketika guru marah, siswa menunduk atau siswa merasa ketakutan. Tuturan seorang guru kepada siswanya kerap menimbulkan efek perlokusi yang bervariasi, di mana efek perlokusi tersebut juga dapat menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Guru memiliki beribu cara dalam mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Tuturan guru itu juga dapat memotivasi siswa menjadi lebih baik, bersemangat, senang, dan ada pula yang menimbulkan efek ketakutan atau bahkan efek malu pada siswa. Terkadang siswanya melakukan kesalahan. Jadi di sini guru selalu memberikan tuturan-tuturan kepada siswanya. Tindak tutur ekspresif adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar ujarannya disesuaikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan di dalam tuturan itu. Tuturan yang dimaksud dalam hal ini yaitu seperti memuji, mengkritik, mengeluh, mengucapkan terima kasih, menyalahkan, menyanjung, dan mengucapkan selamat. Di sini guru selalu menyesuaikan tuturannya terhadap siswa itu sendiri. Tuturan tersebut merupakan sebuah bentuk kalimat dalam mengungkapkan sesuatu untuk memberi respon. Jadi dalam tuturan yang sudah guru tuturkan, diharapkan siswa memberikan respon, baik respon positif maupun respon negatif. Tindak tutur ekspresif memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk mengekspresikan sebuah ungkapan yang ingin disampaikan pembicara kepada pendengar berdasarkan keadaan yang diperkirakan, seperti biasanya pada saat awal pembelajaran atau pada saat awal guru masuk dalam kelas, pasti terkadang guru memberi sapaan untuk memulai pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Saya menemukan 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, jenis tindak tutur ekspresif apa sajakah yang digunakan oleh guru dengan siswa dalam kegiatan belajar mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8 SMP Negeri 2 Susukan Kabupaten Banjarnegara. Dan yang kedua, masalahnya itu makna pragmatik tindak tutur ekspresif apa sajakah yang muncul pada tuturan guru dengan siswa dalam kegiatan
belajar mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8 SMP Negeri 2 Susukan Kabupaten Banjarnegara. Di sini saya mengambil rumusan masalah yang kedua karena makna tindak tutur itu tidak hanya satu, ada beberapa makna. Jadi saya mengambil dari makna tersebut. Yang ketiga yaitu apa fungsi tindak tutur ekspresif dalam pembelajaran Bahasa Indonesia yang digunakan oleh guru di kelas 8 SMP Negeri 2 Susukan Kabupaten Banjarnegara. Karena ada 14 fungsi tindak tutur ekspresif. Yang selanjutnya tujuan. Ada pula tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak tutur seperti apa yang sering digunakan oleh guru di kelas 8 SMP Negeri 2 Susukan Kabupaten Banjarnegara. Manfaat. Di sini manfaat dibagi menjadi dua, yaitu teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ada dua, yaitu untuk memperkuat teori mengenai tindak tutur ekspresif guru kepada siswa di sekolah. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas sasana ilmu pengetahuan terutama dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia mengenai wawasan dan pengetahuan baik bagi penulis maupun bagi pembaca. Manfaat praktisnya itu ada dua. Yang pertama, penelitian tindak tutur dengan guru dengan siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Susukan Kabupaten Banjarnegara diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian-penelitian lain yang telah ada sebelumnya khususnya mengenai tindak tutur ekspresif. Yang kedua, penelitian ini diharapkan mampu digunakan oleh pendidik bahasa dan sastra Indonesia di sekolah sebagai materi atau bahan ajar khususnya materi bahasa Indonesia. Yang selanjutnya itu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ada penelitian relevan. Saya mengambil 3 penelitian relevan atau penelitian terdahulu di mana dan ini dapat menjadi acuan saya atau menjadi contoh bagi saya untuk meneliti selanjutnya. Yang pertama ada penelitian milik Sutik Susmiati tahun 2012 yang berjudul Tindak Tutur Ekspresif Guru Terhadap Siswa dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 SMP Negeri 7 Jember. Persamaannya dengan penelitian saya, yaitu penelitian ini meneliti mengenai tindak tutur ekspresif dengan kajian pragmatik dan menggunakan pendekatan yang serupa, yaitu deskriptif kualitatif. Perbedaannya untuk penelitian milik Sutik Susmiati bersumber pada interaksi belajar mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8 SMP Negeri 7 Jember dan menemukan beberapa permasalahan yang berbeda, yaitu efek perlokusi yang ditimbulkan oleh tindak tutur ekspresif guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia serta modus dari tindak tutur ekspresif itu sendiri. Yang kedua, penelitian milik Eka Kurniawati tahun 2013 yang berjudul Tindak Tutur Direktif dan Ekspresif Mahasiswa PBSI FKIP Universitas Jember dalam Jejaring Sosial Facebook. Persamaannya, penelitian ini meneliti mengenai tindak tutur ekspresif dengan kajian pragmatik dan menggunakan pendekatan yang serupa, yaitu deskriptif kualitatif. Perbedaannya bersumber pada tuturan jejaring sosial media Facebook oleh mahasiswa PBSI Universitas Jember. Penelitian ini bukan hanya meneliti tindak tutur ekspresif saja, tetapi di dalam penelitian milik Eka Kurniawati juga meneliti mengenai tindak tutur direktif di dalamnya. Yang terakhir yaitu penelitian milik Sri Murti, Nurnisai Muslimah dan Intan Permatasari pada tahun 2018 yang berjudul Tindak Tutur Ekspresif dalam Film Kehormatan di Balik Kerudung Sutradara Tia Subiakto Satrio. Persamaannya yaitu penelitian ini meneliti mengenai tindak tutur ekspresif dengan kajian pragmatik dan menggunakan pendekatan yang serupa, yaitu deskriptif kualitatif. Untuk perbedaannya, dalam penelitian ini bersumber pada tuturan para pemeran film di balik kerudung sutradara Tia Subiakto Satrio. Selanjutnya ada landasan teori. Landasan teorinya yang pertama ada tuturan. Jadi tuturan itu adalah suatu ujaran dari seseorang penutur terhadap mitra tutur ketika sedang berkomunikasi. Tuturan dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja sesuai dengan konteks tuturannya dan
telaah mengenai bagaimana cara kita dalam melakukan sesuatu dengan memanfaatkan kalimat-kalimat adalah telaah mengenai tindak tutur atau tindak ujar. Yang kedua, landasan teori mengenai tindak tutur. Jadi tindak tutur itu adalah salah satu konsep pragmatik yang menghasilkan tindak sosial. Tindak tutur disertai dengan melakukan sesuatu seperti berjanji atau memberi nasihat. Tindak tutur adalah perilaku berbahasa seseorang yang berupa ujaran dalam sebuah peristiwa tutur. Jadi selain mengucap atau bertutur, si penutur juga melakukan tindakan. Yang ketiga, macam-macam tindak tutur. Tindak tutur ada 3, yaitu ilokusi, lokusi, dan perlokusi. Yang pertama, ilokusi. Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang biasanya diidentifikasikan dengan kalimat performatif atau yang eksplisit, atau dapat dikatakan melakukan tindakan dengan mengatakan sesuatu. Yang kedua, tindak tutur lokusi. Menurut Tahardi tahun 2003 halaman 71 mengidentifikasikan bahwa lokusi adalah tindakan bertutur dengan kata, frasa, dan kalimat sesuai dengan makna yang dikandung oleh kata, frasa, dan kalimat itu sendiri. Berbeda untuk menurut Austin dalam bukunya Tarigan tahun 1984 halaman 100 yang mengatakan bahwa tindak lokusi adalah melakukan tindakan untuk mengatakan sesuatu. Yang terakhir yaitu mengenai perlokusi. Tindak perlokusi atau tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang mempunyai pengaruh atau efek terhadap lawan tuturnya atau orang yang mendengar tuturannya. Jadi sangat berpengaruh, tuturan dari si penutur sangat berpengaruh untuk mitra tutur. Yang selanjutnya, teori mengenai tindak tutur ekspresif. Jadi tindak tutur ekspresif adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi tentang suatu hal yang disebutkan atau diucapkan di dalam tuturan itu. Ini menurut Rustono tahun 1999 halaman 39. Selain itu, tindak tutur juga dapat diartikan untuk menyatakan sesuatu yang dirasakan oleh penutur dan juga untuk menunjukkan sikap atau perasaan penutur dan lawan tutur. Ada juga beberapa fungsi dari tindak tutur ekspresif. Yang pertama yaitu untuk menyapa, mengundang, menerima, dan menjamu. Yang kedua, tindak tutur memuji, mengucapkan selamat, menyanjung, menggoda, dan menyombongkan. Ketiga, tindak tutur menginterpretasi atau menyela dan memotong pembicaraan. Yang keempat yaitu meminta, memohon, dan mengharapkan. Selanjutnya, mengelak, membohongi, mengobati kesalahan, dan mengganti subjek. Keenam, tindak tutur mengkritik, menegur, atau mencerca. Dapat juga untuk mengomeli atau mengejek dan menghina. Selanjutnya yaitu tindak tutur mengeluh dan mengadu. Kedelapan, ada tindak tutur menuduh atau menyangkal. Yang kesembilan yaitu mengenai tindak tutur menyetujui, menolak, dan bahkan untuk membantah. Selanjutnya ada tindak tutur meyakinkan atau mempengaruhi dan menyugesti. Selanjutnya ada tindak tutur untuk yang berfungsi untuk memerintah, memesan, dan meminta atau menuntut. Yang ke-12 ada tindak tutur menanyakan, memeriksa, dan meneliti. Ke-13 ada fungsi dari tindak tutur itu sendiri yaitu untuk menaruh simpati dan menyatakan bela sungkawa. 14 ada tindak tutur meminta maaf dan memaafkan. Yang selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jadi penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif, kualitatif, di mana dalam penelitian ini data yang temuan disajikan dalam
bentuk uraian atau deskriptif kata-kata, bukan dengan analisis angka atau matematika. Jadi data dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif atau didapatkan dari hasil observasi ketika pembelajaran Bahasa Indonesia berlangsung di dalam kelas 8 SMP Negeri 2 Susukan Kabupaten Banjarnegara dengan metode deskriptif, yaitu metode penelitian ini yang bertujuan untuk membuat gambaran, lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai data, sifat, serta hubungan fenomena-fenomena yang diteliti. Ini menurut Jaja Sudarma tahun 1993 halaman 8. Ada pula pengertian dari penelitian kualitatif, yaitu menurut Suryono tahun 2010, di mana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, dan digambarkan melalui pendekatan kualitatif. Dengan demikian, dalam penelitian tindak tutur ekspresif guru dengan siswa kelas 8 SMA Negeri 2 Susukan Kabupaten Banjarnegara dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, penulis akan mendeskripsikan jenis tindak tutur ekspresif yang digunakan oleh guru dengan siswa pada saat pembelajaran Bahasa Indonesia berlangsung. Selain itu, penulis juga akan mendeskripsikan makna dari pragmatik tindak tutur ekspresif yang muncul pada tuturan guru dengan siswa dalam kegiatan belajar mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8 SMP Negeri 2 Susukan Kabupaten Banjarnegara. Ada pula data dan sumber data penelitian, di mana data penelitian didapatkan dari hasil observasi ketika pembelajaran Bahasa Indonesia berlangsung. Data observasi berupa segmen-segmen tuturan yang berupa konteks yang diindikasikan sebagai tindak tutur ekspresif. Hal ini berupa percakapan antara guru dengan siswa ketika pembelajaran berlangsung, atau dapat juga dari respon siswa ketika guru menyampaikan sesuatu di kelas. Sumber datanya yaitu guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8 SMP Negeri 2 Susukan Kabupaten Banjarnegara dan juga siswanya itu sendiri pada tahun ajaran 2021-2022. Tuturan ekspresif didapatkan dari hasil percakapan antara guru dengan siswa selama pembelajaran berlangsung. Perlokusi didapatkan dari siswa kelas 8 ketika mereka mendengarkan tuturan ekspresif ketika guru mengajar, yang berupa efek tuturan baik yang berwujud verbal maupun nonverbal. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, pengumpulan datanya yaitu peneliti menggunakan teknik observasi terseleksi. Teknik observasi yaitu di mana peneliti hanya dapat bekerja berdasarkan data yang peneliti peroleh berupa fakta yang telah peneliti dapatkan ketika melakukan observasi. Jadi tidak ada data yang dimasukkan selain dari yang peneliti observasi. Observasi terseleksi yaitu terdapat tahap observasi penelitian telah fokus pada apa yang telah ditemukan sehingga datanya lebih terperinci. Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh data dari tindak tutur ekspresif antara guru dengan siswa SMP Negeri 2 Susukan Kabupaten Banjarnegara pada saat pembelajaran Bahasa Indonesia berlangsung. Untuk mendapatkan data tersebut, peneliti menggunakan teknik observasi terseleksi. Jadi teknik observasi terseleksi ini dilakukan guna mendapatkan laporan berdasarkan apa yang didengar dan dilihat selama observasi berlangsung, yaitu ketika pembelajaran Bahasa Indonesia. Ada pula langkah-langkah untuk melakukan observasi terseleksi ini, yaitu
dengan cara yang pertama yaitu menyimak kegiatan belajar mengajar yang dilakukan antara guru dengan siswa pada saat pembelajaran Bahasa Indonesia berlangsung di kelas 8 SMA Negeri 2 Susukan Kabupaten Banjarnegara pada tahun ajaran 2021-2022. Yang kedua, merekam video ketika pembelajaran berlangsung. Jadi, rekam video ini sangat membantu bagi peneliti agar penelitiannya tidak ada yang terlewat seperti itu. Selanjutnya, mencatat data yang berhubungan dengan tindak tutur ekspresif. Jadi selain untuk memvideo atau melakukan rekam video di dalam kelas, guru juga ikut mencatat sebagai hasil observasinya nanti. Yang keempat yaitu untuk mengelompokkan berdasarkan jenis, makna, dan fungsi dari tindak tutur ekspresif itu sendiri. Yang selanjutnya, teknik analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data reduction atau reduksi data, di mana data yang telah diperoleh dari lapangan dengan jumlah yang cukup banyak dicatat kembali dengan lebih teliti dan lebih terperinci. Ini dapat dengan bantuan video atau rekam video yang telah dilakukan peneliti di dalam kelas. Perlu pula dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang peneliti butuhkan, yaitu mengenai tindak tutur ekspresif. Dengan demikian, peneliti akan mendapat gambaran yang lebih jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Di sini saya ada beberapa tabel yaitu mengenai tindak tutur ekspresif, jenis-jenis tindak tutur ekspresif, terus ada makna dari tindak tutur ekspresif dan juga fungsi dari tindak tutur ekspresif dalam pembelajaran di sekolah. Yang pertama saya akan menjelaskan atau menyampaikan dari jenis tindak tutur ekspresif, yaitu ada tindak tutur sapaan, di mana guru dapat menggunakan atau mengekspresikan kegembiraan penutur saat bertemu dengan lawan tuturnya. Dapat dicontohkan dengan ucapan sapaan, yaitu selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau selamat datang, atau dapat diekspresikan dengan kata hi, hello, atau yang lainnya. Dan ada juga tindak tutur berterima kasih, mengucapkan selamat, meminta maaf, menyalahkan, pujian, ungkapan bela sungkawa, keluhan, ungkapan rasa marah, dan perintah, teguran, hingga sindiran. Yang selanjutnya ada makna dari tindak tutur ekspresif. Makna tindak tutur ekspresif ada 3, yaitu sebagai evaluasi tentang hal yang telah disebutkan dalam tuturan. Dan yang kedua, menyatakan sesuatu yang dirasakan oleh penutur. Dan ketiga, menunjukkan sikap atau bahkan perasaannya. Jadi ada 3 makna, di mana nanti ciri-cirinya itu berbeda untuk penelitian selanjutnya. Ada juga fungsi seperti tadi di dalam jenis. Fungsinya itu hampir sama. Seperti ada menyapa siswa sebelum pembelajaran berlangsung, mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat atas apa yang telah siswa capai, bahkan dapat juga untuk menyindir siswa ketika mungkin pakaian atau alat tulisnya tidak layak untuk digunakan. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.